di mana pada malam hari ini telah mengizinkan kita untuk berdiskusi, ya, walaupun kita tahu bahwa dalam diskusi ini pengetahuan kita terbatas, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan penonton di bawah dan juga yang di atas komal ini. Jadi diskusi ini jangan kita jadikan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian, tetapi marilah dalam hal ini ya kita mencari kebenaran, ya, walaupun tadi Bang Zuma artinya sudah salah mengutip ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan, menafsirkan dengan sembarangan, tetapi itu saya ampuni, saya maafkan Bang Zuma di situ. Tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja sama Bang Zuma supaya agar hatinya itu terbuka, diterangi oleh yang kuasa, oleh Tuhan Yesus Kristus, agar besok-besoknya tidak berani lagi untuk memutarbalikan ayat-ayat Alkitab ini. Itu dari saya. Baik, ya, silakan Bang Zuma, closing statement yuk. Ya, baik. Boleh nyinden, boleh, nggak apa-apa, sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Bang Devi yang telah gagah berani kemudian mewakili Kristen meskipun ilmunya sangat minim, ya, tapi yang penting nyali ada, gitu kan, ya. Materi kita tentang salib, apakah itu kutuk atau berkat? Jelas Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Sama di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33 juga. Dan dalam surah An-Nisa ayat 157, nyatalah di situ dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan langsung diangkat oleh Allah ke langit. Dan kemudian yang disalibkan itu adalah yang diserupakan bagi mereka yang menyalib ini. Tetapi itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitabnya Yahudi yang dikutuk juga itu, yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Paulus juga mengutip bahwasanya sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, saudara kita Kristen sudah 2000 tahun menyembah sosok yang dikutuk oleh Elohim Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan kami berdiskusi dengan materi ini bisa memahami dan menelaah kembali data-data yang saya kutip tadi. Ada beberapa data dari Bible, dari Al-Quran. Kalau misalnya saya keliru, boleh nanti ada yang menantang lagi, yang baru, pemain baru, silakan dengan tema yang sama. Mungkin bisa lebih memperdalam lagi materi ini, karena sejauh saya mempelajari Bible, jelas bahwa Kristen betul-betul menyembah Kristus yang dikutuk oleh Tuhannya orang Yahudi. Dan Yesus anak Maria itu tidak bisa duduk di sana. Yesus tidak bisa duduk di sana karena Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus itu manusia suci, Yesus manusia yang diidam-idamkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai dalam konsep Yahudi dia adalah anak Elohim. Kalau dalam konsep dalam Islam dia adalah Nabiullah, kekasih Allah yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, kembali kepada hukum Tuhan. Jadi perbedaan antara Islam dan Kristen, Yesus dalam Islam Yesus manusia suci, dalam Kristen Yesus adalah makhluk yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa Kristen. Saya kira demikian sementara, karena kita ada sesi berikutnya lagi. Saudara Devi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah bagian daripada proses belajar mengajar kita. Saya pun juga demikian adanya, dan terima kasih atas diskusi yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi ke depannya. Tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa Islam Kristen bisa bertemu dalam meja akademisi untuk berdiskusi secara ilmiah tanpa harus saling menghujat. Demikian. Masya Allah. Oke, saya rasa cukup Pak Devi. Makasih banyak Pak Devi ya, Pak Pendeta. Ya, Mantap. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Mungkin kalau mau turun, mau istirahat nggak apa-apa, boleh. Silakan Pak Devi. Izin turun ya. Iya, makasih Pak Ya, Devi. saudara, thank you. Malam, Bang Zuma, Bang Hadi Celebes. Ya, Izin ya. Oh, iya. Ya, oke. Turun aja Pak Pendeta. Dan selalu. Pak Pendeta, Terima mantap. kasih. Mantap, Baik. mantap. Pak Pendeta, saya nanti Pak Pendeta kalau masih sempat nanti Anda tinggal menjawab saya di bawah sebagai netizen yang baik. Saya sebagai pendengar yang baik masih berkelanjutan ya, saya isi bentar. Saya interaksi sama netizen juga yang di bawah sama di YouTube Bang Juma. Saya ingin dia itu paham nggak yang Bang Juma terangkan ini.
Lanjut Bang Andi. Pertama, teman-teman jawab ya. Antara A dan B doang ini. Ulangan 21, 22, 23. Yang dikutuk oleh Elohim di situ adalah A, orang berdosa, B, orang soleh. Jawab semuanya. Banyak mah nggak usah ikut-ikutan. Biar netizen yang jawab. Ulangan 21, 22, 23. Yang dikutuk adalah A, orang berdosa, B, orang soleh. Wah, pada pintar. Pertanyaan kedua. Boleh nggak Elohim mengutuk orang yang soleh? A, boleh, B, tidak. Boleh nggak Elohim mengutuk orang soleh? A, boleh, B, tidak. B. Pertanyaan kedua. B. B, E. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Salib itu tempatnya orang dikutuk, B, tempatnya orang diberkati. Salib itu tempatnya orang dikutuk, B, tempatnya orang diberkati. Silakan. Noise ya? Enggak kan? Oke. Selanjutnya, Galatia 3:13. Siapakah yang dikutuk di tiang salib menurut Paulus? A, orang soleh, B, orang terkutuk, orang fasik. Terakhir, siapakah yang pernah memakai kain lenan yang melarikan diri? A, Yesus, B, Yudas. Silakan jawab semua aja dah. Siapa jawaban yang paling benar dan cepat? Hadiahnya nanti Sepeda. langsung diberikan. Ambil sepedanya, dibolangi sama Bang Juma. Bang Juma, siap sepeda satu? Insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan. Wih, Iya. Akang. Hadiahnya kaos. Ini ada kaos. Ya, Teman-teman, hadiahnya kaos tuh. Keren. silakan Akang di promo dulu Iya. Akang. Ya, buat teman-teman semuanya netizen yang ada di sini ya, 7,7 mata memandang ya, belum yang di YouTube semuanya. Bagi kalian yang belum punya kaos ini nih, digedein Pan. Nenekmu kiper nih.